informasi. Jumpa lagi dengan saya Husnul Maulana. Jadi di tahun 2021 ini kami membawa inovasi baru, konsep baru, yaitu dengan podcast. Jadi kedepannya itu kami akan membuat podcast seperti ini bersama dengan bintang tamu yang sangat spesial. Jadi salah satunya Bang Rudi. Nantinya kita akan bercerita tentang masalah konten kreator, masalah YouTube, masalah hal-hal yang berkaitan dengan video-video kreatif nantinya yang bisa kalian ketahui. Jadi nanti juga seterusnya akan ada bintang tamu yang akan kami bawa dan akan kami wawancara atau ikutan podcast bareng kami, ya, bersama membahas hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Seperti tagline-nya para informasi, Bang, menghimpun berbagai sumber terpercaya. Jadi salah satu sumber terpercaya itu adalah narasumbernya. Langsung kita datangkan narasumbernya kalau mau terpercaya. Jadi kalau mau terpercaya, follow para informasi. Karena semua yang terpercaya di situ, ya. Ya, betul. Apalagi kalau masalah Parepare, jelas nih pasti nomor 1 di kota Parepare masalah informasi. Betul. Jadi kita perkenalan dulu lah. Oke. Kita mau masuk dulu ke masalah YouTube, ke masalah konten kreator dari Bang Rudi. Oke. Kita perkenalan dulu dari mana, Bang? Perkenalan dulu. Siapa tahu ada netizen para informasi yang baru ngeh sama kita. Tapi kalaupun saya rasa, kalaupun kalian tidak tahu siapa Bang Rudi ini, kalian betul-betul bukan orang Parepare, serius. Mas, kalian tidak tahu calon wali kota? Rencananya. Jadi perkenalkan, nama saya Rudi Hartono. Saya seorang konten kreator, juga seorang namanya jurnalis. Ya, jurnalis. Dan sekarang sih untuk sementara memang lebih fokus dengan konten kreator, ya. Jadi sekarang ini lagi suka banget bikin konten, dan saya memilih untuk bikin konten daily. Kenapa konten daily? Karena biasanya banyak orang yang ingin mengetahui informasi setiap harinya. Nah, makanya kenapa seperti akun Parepare informasi ini bisa besar, ya. Karena mayoritas orang Indonesia itu, orang Parepare bahkan itu kepo ya. Apa sih yang terjadi hari ini? Mereka akan merasa luar biasa kalau mereka yang pertama mengetahuinya. Nah, makanya saya harus bikin konten yang istilahnya terupdate. Kalau bisa harus bisa lebih cepat dari data informasi. Betul, harus benar-benar terpercaya, ya, Bang. Ya, benar. Tapi itu juga sih sebenarnya tantangannya adalah ketika kita berusaha membuat konten daily ataupun yang breaking news seperti itu. Kita harus siap-siap, apakah ini benar-benar udah valid atau belum, apakah ini asli apa enggak, apakah ini hoax atau bukan. Ya, itu yang harus kita pastikan dulu sebelum benar-benar berani untuk upload video. Jadi nggak boleh ada unsur hoax dalamnya gitu, ya? Oh, jangan, karena seperti ini, ya. Sama halnya ketika kita memilih untuk membuat konten, sebenarnya kita itu cenderungnya ke konten apa. Contoh misalnya suka banget yang lucu-lucu. Kita suka bikin prank, suka bikin sesuatu yang membuat orang tertawa, terbahak-bahak dan segala macamnya. Otomatis kita harus menyiapkan konten seperti itu. Konten yang istilahnya benar-benar bisa membuat orang tersenyum, apakah itu hoax atau segala macam. Kita orang sudah tahu, oh itu lucu untuk lucu-lucuan. Nah, karena bikin channel itu sudah istilahnya adalah identitas dari channel itu sendiri. Kalau misalnya akunnya akun lucu-lucuan, jadi jangan cari informasi kebenaran di situ. Karena itu untuk lucu-lucuan. Kalau yang mau cari kebenaran, ya media para informasi. Benar. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Kalau misalnya ingin bikin konten, ya, fokusnya mau kemana? Akun berita kah? Akun binatang kah, misalnya binatang peliharaan? Akun cupang kah, misalnya? Ada komunitas cupang. Bisa semuanya itu, semuanya bisa. Kalau saya nih, Bang, saya kan dulu sempat jadi konten kreator. Ya, pernah. Saya bahkan sebenarnya suka beberapa konten
kamu itu di YouTube ya. Astagfirullah. Saya pernah beberapa kali melihat konten dirimu sebelum orang ramai untuk nge-YouTube. Iya. Saya sudah melihat beberapa kontenmu yang benar-benar luar biasa. Bahkan istilahnya sudah kekinian banget. Itu udah bagus sebenarnya. Tapi entah kenapa dirimu berhenti. Kalau saya dulu bang masalah itu, saya merasa kalau bikin konten itu banyak yang ya mungkin awal-awal sih gitu, banyak yang saya keluarkan dibanding apa yang saya dapat gitu. Oh iya. Jadi saya gampang menyerah sih kalau masalah begitu, karena nggak didukung sama masalah finansial. Karena HP saya dulu itu bang nggak mendukung juga kalau masalah HP, handycam juga, kamera pun bukan juga kamera saya, jadi saya harus bagaimana? Saya tidak punya masalah solusinya. Tapi setelah saya masuk pada informasi, tetap saja bang saya nggak bisa. Oke, nah sebenarnya masalah rata-rata konten kreator pemula itu masalahnya seperti itu, Ya. finansial dan segala macamnya. Nah saya sendiri teman-teman, sebenarnya bikin akun itu awalnya bukan sekedar mencari cuan, bukan tujuan, tapi sekedar tempat untuk menampung semua liputan yang saya buat dalam sebulan. Biasanya dalam sebulan itu kan saya punya banyak liputan nih, yang kemudian saya simpan di laptop. Dan itu kapasitasnya luar biasa, penuh nih. Saya bilang kalau simpan di laptop, aduh kasihan banget. Kita mau pakai ini udah penuh ini. Udah penuh. Nah, jadi akhirnya saya bikin konten dan kemudian mengupload di YouTube. Dan waktu itu belum tahu sama sekali kalau itu ternyata bisa dapat uang. Ya. Saya baru tahunya setelah tahun 2013 kalau nggak salah. Jadi istilahnya dari kemarin itu cuma upload saja, terus tidak Upload pikir terus. masalah uang atau apa yang Tidak penting benar. jelas. Bikin Benar. Jadi sebenarnya bikin jadi konten kreator itu lebih ke hobi. Oh ya hobi sih. Hobi. Jadi kapan kita membuat kita melakukan sesuatu dengan menganggapnya sebagai hobi, itu sama sekali tidak ada tantangan sama sekali, tidak ada berat, tidak ada rasa berat untuk menjalani. Kenapa? Karena saya selalu bilang pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Siapa yang mau bayar sih kalau dijalankan hobi kita sendiri. Betul sekali. Jadi kita tidak merasa bekerja. Tidak merasa bekerja. Sama halnya ketika yang main basket, tiap sore dia main basket. Kapan sore ini mau sekali main basket? Dia selalu ingin cepat sore. Kenapa hobinya? Ya, ketika kita melakukan pekerjaan seperti itu, kapan pindah terbenam minum matahari mengambil suasana malam pare-pare yang indah, misalnya yang banyak lampu-lampunya, misalnya, jadi itu jadi hobi. Nah disitulah saya akhirnya rutin membuat konten agar file-file yang tersimpan di laptop itu tidak terbuang percuma. Jadi saya kebetulan kan saya basicnya seorang penyiar radio. Ya betul. Jadi alhamdulillah punya kemampuan untuk membaca naskah, narasi dan segala macamnya. Jadi kemampuan itu saya gunakan dengan membuat portal berita sendiri. Walaupun itu kapasitasnya hanya sebagai citizen jurnalis. Nah disitulah istilahnya saya membuat konten kemudian upload di YouTube. Dan saya bahkan tidak tahu waktu itu ternyata cuan yang terkumpul dari file YouTube saya itu mencapai 70 juta lebih waktu itu. 70 juta lebih itu saya nggak tahu kalau ternyata uangnya ada. Uangnya ada. Uangnya ada. Atau bilang ada uangnya atau tidak. Cuma ngupload. Nanti ketahuan kalau ternyata dapat uang itu ketika teman tanya, "Wih, kamu enak ya? Sekarang main YouTube, dapat gaji dari kantor, dapat fasilitas, jual-jual gambar di luar negeri, sekarang dapat juga dari YouTube." Saya bilang, "Loh kok YouTube? Kenapa YouTube?" Ada di YouTube itu kamu sudah monetize, ada iklannya, berarti kamu sudah dapat uang loh. Loh, saya nggak tahu, emang ada uangnya. Nah, barulah dicek sama teman, mana akunnya, apa passwordnya dan segala macamnya. Setelah cek di AdSense, ternyata ada 70 juta lebih. 70 juta itu digunakan untuk apa? Pasti didonasikan dah, pasti dibagi-bagi sama keluarga lah. Waktu itu dari SD ya, saya punya cita-cita untuk keliling Indonesia.
Oh iya, keliling. Nah, saya pernah punya cita-cita waktu itu. Pokoknya cita-cita saya waktu sekolah itu paling beda. Teman-teman, kamu jadi apa? Polisi. Kamu, saya poluan bu. Saya ini, saya dokter apa? Nah, ketika ditanya, lu dia mau jadi apa? Saya mau jadi petualang. Saya mau jadi petualang yang bisa berkeliling di seluruh Indonesia. Kenapa waktu itu kita buku pelajarannya dulu itu kan kayak bergambar tuh. Dulu zamanku ada majalah Bobo. Selalu ada gambar-gambar keindahan daerah lain, Danau Toba, Candi Borobudur, Bali dan segala macamnya. Dan itu yang membuat saya ingin berkeliling. Nah, ketika dapat 70 itu teman, saya teringat dengan cita-cita saya waktu SD. Dari mana itu bang? Berkeliling di mana itu bang? Pakai banyak kemana? Dari Jakarta terbang ke Aceh. Aceh itu gampang dapat jam tayang, gampang dapat 1000 subscriber, itu gampang sekali. Yang paling susah adalah mengumpulkan duit setelah dapat AdSense. Ulang konten itu. Saya ulang biar bencol begitu kata netizen. Saya ulang biar malu begitu. Akhirnya makin banyak yang nonton, terhitung satu, terhitung dua. Itu dia sebenarnya. Jadi kalau misalnya ingin bikin kontennya itu ya mau manfaatnya atau mau viralnya. Oh iya. Itu aja ya. Kalau sebenarnya misalnya mau viralnya gampang. Kalau misalnya mau viral ya bikin yang apa namanya, benar-benar bisa membuat orang tertawa, menghibur. Karena sebenarnya kata-kata orang butuh hiburan sebenarnya gimana. Jadi kalau kita bilang edukasi susah, sangat susah. Nah orang sudah merasa pintar. Ngapain edukasi saya pintar? Sama sebenarnya ketika saya kan biasanya kan banyak dapat undangan untuk bikin apa namanya kayak seminar dan segala macamnya ke daerah-daerah lain. Saya sering bilang sama mereka, saya sebenarnya teman, kalau soal cerdas, pintar dan segala macamnya banyak sekali orang yang lebih pintar dari saya. Betul. Hanya saja saya berani. Karena tidak semua orang yang pintar dan berani ini. Contoh misalnya, kamu ngundang saya podcast untuk bahas YouTube. Orang yang ngerti tentang YouTube di Parepare ini lebih banyak dari saya. Bahkan ada yang lebih jago, lebih pintar dari saya. Kenapa saya mau? Karena saya berani. Saya berani datang. Saya berani tampil di sini. Saya berani untuk dilihat orang lain. Cuma ya jelas berani sekarang diundang saya di TV berani. Artinya itu menunjukkan bahwa Bang Rudi berani untuk tampil membuat konten yang baik. Walaupun saya mau bilang mendidik cuma pasti sia-sia sih karena orang semua pintar sih. Saya tidak mendidik ya, nggak usah mendidik ya. Jadi itu ya, kalau saya sih pesannya sama teman-teman yang ingin jadi content creator, jangan pernah merasa bahwasanya ketika bikin video, ketika upload, memang rasanya sakit. Kita bikin videonya selama 4 hari, ngedit 3 hari, di-upload yang nonton 10, ada dislike 4. Ya Tuhan, kita jadi itu maksudnya. Saya sering bilang sama teman-teman, jangan pernah merasa putus asa, kecewa ketika kamu bikin konten dan kemudian diupload yang nonton cuma sedikitnya. Jangan pernah, karena tujuan kita sebenarnya bukan untuk membuat video itu banyak ditonton, tapi terus mengasah kemampuan kita untuk mengedit, buat konten, bikin video, bikin apa segala macamnya. Anggaplah bahwasanya kita ini sedang belajar dan terus belajar. Oh, kontennya semakin lama semakin bagus, oh semakin cantik. Karena begini ya, saya punya teman, dia punya peralatan untuk menjadi seorang YouTuber dengan peralatan itu bisa dibilang canggih dan kosnya mahal banget. Iya, betul, sampai komputer yang dia gunakan itu harganya sampai 70 juta lebih. Apalagi kalau yang kayak konten-konten gaming. Itu dia. Dan kemudian dia ngupload video yang nonton sekitar 20 orang. Nah, 20 orang yang nonton dengan perfect, dia ngedit sana sini sampai ulang dia ngupload. Itu langsung nelpon saya, kecewa katanya. Itu saya bilang, lu tujuan kamu bikin konten apa? Betul.
Untuk dilihat orang semua kah atau apa? Tadi yang di awal dibilang bahwa kalau kau mau YouTube karena uang jangan. Iya. Walaupun sebenarnya memang bisa mendatangkan uang, tapi kalau dijadikan prioritas ataupun tujuan utama, jangan. Karena ini adalah hobi. Bikin video itu hobi. Kalau dijadikan pekerjaan ya bisa juga sih. Cuma itu lagi ke tadi yang dibilang bahwa kau mau masuk YouTube mau viralnya atau apa tadi? Edukasinya. Jadi gini ya, untuk mengedukasi orang itu memang sulit ya. Jadi contoh begini, ketika kamu melihat rating dari konten, anggaplah beberapa akun dengan postingan-postingan mendidik dan luar biasa pengetahuan informasi yang diberikan itu kalah jauh, kalah telak dengan aksi prank dan segala macamnya. Nah, itulah kenapa, karena netizen itu jumlah mereka untuk yang suka dengan sesuatu yang seperti ini, yang lucu, yang apa itu jumlahnya luar biasa banyak dibanding oleh mereka yang benar-benar paham edukasi. Contoh misalnya, kenapa ketika vaksin, ini kan baru-baru ini vaksin nih, Pak Presiden vaksin untuk COVID ini. Jadi dia divaksin bukan hanya presiden, tapi juga ada Raffi Ahmad. Kenapa ada Raffi Ahmad? Bisa jadi banyak pengaruhnya, banyak uangnya juga. Salah. Kenapa Raffi Ahmad? Oh ini Intel kayaknya. ini istilahnya kita sama netizen ya. Raffi Ahmad. Di sini bang. Oh ya oke. Suaranya kayak suara rakyat. Oke, suara kecil sekali. Kecil sekali. Oh ya. Nah seperti ini. Kenapa Raffi Ahmad? Karena pemerintah tahu Raffi Ahmad ini adalah wakil milenial yang istilahnya paling banyak jadi panutan milenial. Dia sebagai konten kreator, berapa yang selalu melihat konten dia, dan kemudian itu tadi pemerintah paham bahwasanya memang membutuhkan artis, bisa membutuhkan public figure yang seperti ini untuk membuat masyarakat percaya bahwasanya vaksin itu nggak apa-apa, vaksin itu bagus, vaksin itu baik, jangan menolak. Ya, jadi tugas daripada Raffi Ahmad ini untuk mengedukasi yang viral, yang anak-anak, memancing mereka, milenial supaya percaya vaksin. Nah, karena sekarang memang banyak tuh yang tidak percaya vaksin, banyak yang menolak juga, banyak yang tidak percaya bahwa itu hanya vitamin apakah. Iya, dia tidak tahu bahwasanya sebenarnya harus terpercaya seperti itu. Iya betul, harus menghimpun berbagai sumber para informasi. Ya begitu ya bang. Cuma yang dibilang tadi, mengedukasi seseorang itu sangat sulit, tapi mengedukasi diri sendiri itu sangat gampang sebenarnya. Maksudnya mengedukasi diri sendiri? Saya tadi begini bang, siapa yang mau edukasi diri kita selain kita sendiri? Ya benar. Mungkin orang lain yang kita edukasi, karena saya sudah merasa pintar, ya seperti yang kita bilang. Nah kembali lagi sama diri kita. Kira-kira mau pintar juga dirimu bilang. Tanyakan diriku sama ini. Ya benar. Tanyakan diri. Akhirnya apa? Kembali lagi down, kembali lagi berpikir, oh iya dit. Itu. Nah itulah sebenarnya pentingnya merasa rendah diri. Ya, rendah diri. Jadi saya selalu pakai prinsip seperti ini. Kalau misalnya ketemu sama konten kreator yang lain ya, misalnya ketemu konten kreator yang lebih tua. Kalau ketemu mereka yang lebih tua, saya selalu hormat. Nah, kenapa walaupun mungkin baru 1000 subscribernya. Walaupun. Pikiran, karena sesama konten kreator itu semuanya punya spesialis masing-masing. Ada yang misalnya menonjol banget di sisi pengambilan gambar mungkin. Ada yang ternyata menonjol banget di bidang editornya, gaming, dan ada juga mungkin misalnya lebih ke edukasinya atau apa semuanya. Ada macam-macam, lebih pede, tampil daily. Iya betul.
Jadi macam, tapi kalau di Parepare ada bang yang kita tahu masalah orang-orang YouTube yang sudah banyak subscribernya. Sama-sama lagi bikin tak satu kali malah lagi 1 minggu upload gitu kayak begitu. Jadi terserah nih kapan kan biji uang berapa itu apa lagi bikin ekosistem apa kan. Padahal sebenarnya kalau dia tipenya seperti itu bahkan membuat channelnya seminggu aja kita nggak upload itu bisa membuat apa istilahnya jumlah tayangan channel kita itu ataupun konten kita itu benar-benar drastis. Makanya itu harus konsisten. Kalau misalnya dalam seminggu itu ngupload 3 ya cobalah untuk terus bikin 3, bikin konsep atau tabungan istilahnya, tabungan konten yang sudah siap upload. Coba misalnya hari ini sudah siapin 3, besoknya 3 lagi, tapi konten itu sudah siap. Nah, makanya memang harus kerja keras. Kalau kita mau berapa kali upload? Saya upload dalam sehari itu biasanya kadang 12 konten. 12 konten baru yang kan sudah ada pokoknya dalam setiap hari itu pasti ada 2. Pasti ada 2. Nah, kadang kalau misalnya saya pecah-pecah bikin konten-konten berbeda atau misalnya bikin ada sesuatu yang menarik yang lain tiba-tiba saya dapatkan, saya tiba-tiba jadi konten lagi. Makanya sering upload 12, bahkan pernah setiap jamnya saya upload. Misalnya saya sudah membaginya ya, jadi upload jam 6 itu ada, jam 7, 8, 9, 10 sampai pokoknya jam 12 malam itu ada. Udah diingat semua ya. Nah di situ kemudian saya pelajari mana konten yang ketika terupload itu saat launching pertama kali jumlah penontonnya banyak. Jadi saya bisa tahu, ternyata subscriber saya itu biasanya paling banyak nontonnya di jam-jam sekian. Harus tahu pasarnya ya, harus tahu pasarnya. Bilang kayak harus upload jam 8. Seperti itu. Contoh misalnya upload di jam istirahat. Sama ketika kita nonton TV. Iklan di TV itu ketika jam 8, 9 itu kan jarang tuh. Istilahnya hanya iklan besar di sana. Kenapa sih? Karena memang bayaran iklan di jam-jam itu mahal banget. Kenapa? Karena mereka tahu penonton kebanyakan di jam-jam itu. Betul. Itulah kenapa iklannya mahal. Nah itulah yang juga dipelajari oleh para YouTuber. Jam-jam sekian biasanya banyak yang nonton nih. Nah, makanya dia upload jam segitu. Tapi kalau tadi kita bilang bahwa sudah semua dikasih jadwal, semua udah dicatat. Tapi sholat ingat kan? Cuma masalahnya begini bang, sepengetahuan saya, kalau di YouTube itu ada dibilang traffic. Nah, kadang itu ada yang nonton video itu cuma 5 kali, tiba-tiba video yang satu naik langsung 10.000. Kenapa bisa begitu bang? Itulah yang saya bilang dari sistem. Jadi kita tidak tahu video mana yang akan direkomendasikan oleh YouTube. Iya, betul. Makanya kalau saya sendiri ngupload videonya itu secara frontal seperti tadi, saya nggak tahu mana yang oke sama oke. Contoh video saya yang saya upload itu sebenarnya sama sekali saya tidak unggulkan. Tiba-tiba dia naik diangkat sama YouTube. Yang Spiderman itu ya? Bukan malahan. Itu yang 7 juta itu. Video rambutan itu. Video rambutan. Panen rambutan dengan jumlah view 7 juta. Saya kaget. Loh, saya bikinnya serampangan kok bisa langsung high seperti itu. Padahal ternyata Spiderman-nya Parepare itu tidak hanya mungut-mungut sampah, ternyata ketika pandemi dia juga ikut kampanye pentingnya bermasker, bagi-bagi face shield, bagi-bagi sabun antiseptik, hand sanitizer dan segala macamnya. Mereka baru tahu ternyata. Jadi alhamdulillah. Ya, jadi itu tadi bincang-bincang kami bersama Bang Budi Hartono mengenai masalah YouTube dan sosial media. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan masalah YouTube ataupun masalah sosial media, bisa langsung ke orangnya. Jadi mungkin sekian dulu dari kami, dari Parepare Informasi. Tetap saksikan podcast kami ke depannya karena kami akan banyak mengundang bintang tamu yang sangat luar biasa. Jadi tetap follow, tetap update Parepare Informasi dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah.